berbasis TIK siap untuk mengikuti materi. Laporan selesai. Laporan diterima. Terima kasih, Bu. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, yang bisa diajak kerjasama semuanya, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sudah hadir pada agenda meeting ini. Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, saya mohon izin agenda Zoom meeting dikondisikan sedikit. Artinya dari jadwal yang sudah tertera di halaman web e-learning kita ada perubahan sedikit seperti itu, nih. Saya majukan sedikit. Hari ini saya jam 9 mohon izin, saya harus mengikuti pelatihan penjenjangan kewigaisuaraan. Jadi ada surat tugas juga dari kantor, masih dengan kaitan yang kemarin ya, pelatihan penjenjangan itu belum tuntas Bapak Ibu. Sehingga saya mohon permakluman Bapak Ibu semuanya. Jadi dikondisikan sedikit jadwalnya seperti itu nih. Bapak Ibu, saya melihat kemarin diskusi kita sudah berprogres, ya. Artinya dari diskusi tersebut berkembang pertanyaan-pertanyaan di luar di luar yang kita pikirkan selama ini. Artinya saya merasa dengan adanya diskusi itu ini akan lebih menambah challenge ya, artinya lebih menambah motivasi kita untuk mengeksplor lebih jauh nih Bapak Ibu. Karena saya menyadari Bapak Ibu bahwa kita di sini yang dituntut dalam pembelajaran e-learning ini adalah kemandirian belajar kita Bapak Ibu. Jadi sumber belajar itu luar biasa ya, bisa dari Bapak Ibu, bisa dari saya, bisa juga dari YouTube dan sebagainya, dan itu akan memperkaya Bapak Ibu. Terbukti kemarin dari Zoom meeting ini berkembang pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa seperti itu. Dan dari beberapa pertanyaan itu ada yang masih saya pending jawabannya. Karena jujur Bapak Ibu, saya di sini sama sebenarnya posisinya seperti Bapak Ibu, artinya kita dalam tahap belajar seperti itu. Jadi ada sesuatu yang belum kita ketahui ya, jadi kita perlu menyediakan waktu nih untuk membaca literasi lebih banyak ya. Dari YouTube ataupun dari Bapak Ibu, ini adalah kesempatan yang luar biasa ya. Tapi dari diskusi kemarin saya sudah berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan, dan saya mengucapkan ya terima kasih kepada Bapak Ibu, khususnya kepada Pak Ketua kita, Pak Nurman, sebagai atas kerjasama dan fasilitasi yang sudah coba diberikan, termasuk Bapak Ibu yang lain, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita seperti itu. Kemarin kenapa saya agak terlambat menjawab Pak Ibu? Karena saya dalam perjalanan dari Flores Timur menuju Denpasar. Itu perjalanannya luar biasa Pak Ibu. Saya tidak mendapat tiket pulang Bapak Ibu dari Flores Timurnya ke Denpasar, sehingga saya harus mencari tiket dari Flores Timur itu menuju ND Bapak Ibu. Kurang lebih perjalanan kurang lebih 7 jam perjalanan, dan itu luar biasa. Saya capeknya. Tapi syukur dapat tiket juga hari Sabtu sore baru nyampe rumah gitu. Sementara diskusi kita sudah berjalan dari pagi, seperti itu. Tapi di sela-sela itu saya coba menjawab juga. Saya sempat transit di di Sika, kemudian dari Sika saya menuju ND. Di ND saya sempat menjawab itu sebentar, kemudian saya lanjutkan perjalanan menuju Labuhan Bajo, Bapak Ibu. Di Labuhan Bajo ini saya sempat transit 1 jam. Saya sempatkan juga untuk membuka-buka perkembangan dari diskusi kita. Dan maksimalnya itu saya baru bisa menjawab ketika saya sudah sampai Denpasar. Sore baru saya bisa menjawab.
Tapi saya harap itu tidak ini ya, artinya informasi yang Bapak Ibu ingin dapatkan itu setidak-tidaknya dapat kita eksplor dari diskusi kita gitu. Oke, luar biasa nih. Apresiasi buat Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, ini menjelang akhir dari pelaksanaan PJJ kita. Mohon keaktifan Bapak Ibu membuka semua konten dari setiap topik ya. Silahkan dibuka, kemudian jangan lupa dicentang Bapak Ibu. Ini untuk melihat progres dari aktivitas kita ya. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban saya juga sebagai fasilitator di sini. Mohon kerjasama Bapak Ibu. Bapak Ibu, kemarin berkembang diskusi kita di PJJ itu, apakah setelah kita mendaftar ini, terus tidak ada notifikasi itu kita harus mengirim ulang lagi atau bagaimana? Ya, kalau mendaftar lewat Moodle Cloud, memang kendalanya itu adalah jaringan, Pak Ibu. Provider kita sangat menentukan verifikasi dari Moodle. Jadi saran saya ini agar lancarnya kita mendapat verifikasi ya dari Moodle Cloud. Ini berdasarkan pengalaman sebelumnya juga. Pakai Telkomsel, Pak Ibu. Nih, Telkomsel cenderung itu lebih cepat gitu. Tapi tergantung juga provider di daerah ya. Kita juga nggak bisa memaksakan. Semisalkan dengan cara ini ternyata tidak berhasil, masih ada cara lain, tetap bisa kita memanfaatkan Moodle ini dengan cara mendaftarkan lewat Ginomio. Ya, Ginomio ini jadi yang diperlukan hanya email Bapak Ibu. Pastikan email yang ada ini adalah email yang aktif. Oke, email yang aktif. Ya. Kurang lebih kita nunggu verifikasi dari Moodle Ginomio-nya kurang lebih ya 5-10 menit biasanya ya. Dan kalau sudah dapat verifikasi, di situ akan muncul nanti nama dari site kita beserta username dan passwordnya akan otomatis muncul nanti di inbox kita, Pak Ibu. Ya, begitu. Kemudian kemarin juga muncul pertanyaan, apakah nanti setelah 45 hari ini, misalkan setelah habis 45 hari ini, apakah kita bisa daftar lagi? Bisa, Pak Ibu. Kebetulan saya juga baru aja mendaftar lagi ini. Saya sudah 45 hari menggunakan akun yang sama untuk Moodle Cloud saya ya. Saya coba daftar lagi, tetap bisa. Ya, jadi nambah 45 hari lagi. Ya, sebenarnya idealnya satu akun untuk satu pendaftaran Moodle. Nah, seperti itu. Tapi ya Bapak Ibu, jika memang hanya punya satu akun, boleh itu dimaksimalkan dulu sampai 45 hari. Kemudian kalau sudah habis nanti silahkan daftar lagi. Oke, daftar lagi. Kemudian Bapak Ibu, ada yang bertanya apa kelebihan Google Classroom dengan kelebihan Moodle dibandingkan Google Classroom. Nah, jujur saya tidak mau membandingkan nih kelebihan ya dan kekurangan itu, karena sejatinya ini kan lebih ke sisi friendly user kita. Artinya lebih ke kita sering menggunakan yang mana gitu. Intinya sebenarnya kalau Moodle, kenapa ini saya direkomendasikan karena memang ini sifatnya open sources ya. Artinya berkembang terus Bapak Ibu. Kita bisa memanfaatkan Moodle ini sesuai kebutuhan kita. Kita bisa mengatur layout-nya, temanya sesuai kebutuhan kita, gitu ya. Kita bisa melihat aktivitas rekaman aktivitas terdidik kita dari Moodle, Bapak Ibu. Sehingga saya bisa melihat aktivitas Bapak Ibu semua di sini. Jujur, ini dari log history-nya kelihatan Bapak Ibu yang memang masih bolong-bolong ini saya bisa melihat. Ya, sehingga saya terus menginformasikan, mohon kepada Bapak Ibu untuk membuka semua konten yang ada di topik itu, kemudian dicentang ya untuk melihat progres aktivitas kita.
Kemudian Bapak Ibu, di Moodle sendiri kan seperti yang sudah Bapak Ibu lihat di web e-learning kita bisa memunculkan aktivitas belajar mandiri ya lewat video pembelajaran, kemudian lewat upload materi, kemudian lewat penugasan bisa juga, kemudian kuis secara mandiri ya. Tentunya kita batasi waktunya seperti itu. Kemudian bisa juga kita sisipkan Zoom meeting Bapak Ibu. Agenda Zoom meeting ini bisa kita munculkan di Moodle. Oke. Kemudian Bapak Ibu, kalau melihat progres Bapak Ibu, bagaimana membuat kelas maya, sepertinya sudah luar biasa nih. Kemarin teman kita Pak Juma kemarin sudah luar biasa meng-share sebuah tutorial yang luar biasa bagi saya. Beliau malah itu berprogres banget itu, artinya di luar ekspektasi kita ya, artinya target dari PJJ ini belum sampai ke level yang beliau tutorialkan ke kita. Itu sudah levelnya sudah mahir. Sementara untuk tahap ini target untuk kita di PJJ ini masih mengawali dulu nih pengenalan bagaimana Moodle, karena memang beberapa dari kita mungkin masih ada yang baru pertama kali ini membuatkan Moodle seperti itu. Sehingga targetnya adalah bagaimana kita bisa membuat kelas maya, kemudian bagaimana memunculkan fitur-fitur untuk kegiatan pembelajarannya, bagaimana kita mengenroll siswa, bagaimana kita memunculkan nilai. Itu sudah target atau indikator dari pemanfaatan Moodle sebagai kelas maya. Sementara yang Pak Jumah kemarin tutorialkan kemarin itu sudah tahapan mahir ya. Jadi tidak apa-apa. Saya merasa itu tantangan, challenge buat kita semuanya. Itu kita bisa jadikan sebagai sumber juga untuk mengasah kompetensi kita agar kita lebih ditingkatkan secara pengetahuan maupun kompetensi keterampilan kita. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, yang saya munculkan di tutorial kemarin itu hanya yang di Moodle Cloud, ya. Dan Bapak Ibu melihat di Moodle Cloud sendiri saya menggunakan tema pilihan ya, sehingga tampilan dari Moodle Cloud saya dengan Moodle yang kita buat dengan Binomio agak berbeda sedikit. Kalau Bapak Ibu merasa tema yang saya pilih itu mungkin agak ribet sedikit, Bapak Ibu dalam kelas mayanya boleh tidak menggunakan tema itu. Kita menggunakan tema yang memang default dari Moodle-nya saja, seperti itu ya. Karena itu lebih simple, lebih mudah untuk digunakan seperti itu. Baik, pada kesempatan kali ini saya coba akan mensimulasikan bagaimana kita bersama-sama membuat kelas maya dengan Moodle. Ini hanya review saja ya, karena saya melihat ada banyak japri ke saya. Pak, gimana nih Pak, saya masih belum bisa ini gitu ya. Ya enggak apa-apa sih, itu bagian dari pelayanan yang harus saya berikan ke Bapak Ibu ya. Sehingga mohon maaf kepada teman-teman yang sudah luar biasa, sudah maju, mohon menunggu dulu nih, karena ada teman kita yang belum tuntas begitu. Pada teman-teman, Pak Nurman, mohon nanti bisa difasilitasi nih Pak. Kemudian Pak Juma, Pak Fatur Rahman, nah ini yang saya anggap sebagai pentolan kita yang mau berbagi lah. Kemudian Pak Dewo juga bagus. Kemudian ya Bapak Ibu yang lain yang semuanya yang Bu Ervina ya. Mohon fasilitasi juga ke teman-teman ya. Karena ini kita udah menjelang penutupan sehingga tidak ada nanti tunggakan yang belum terbayar setelah penutupan seperti itu. Ya. Ya. Baik, saya simulasi sedikit Bapak Ibu. Simulasi sedikit ini untuk lebih lebih meyakinkan Bapak Ibu ya. Saya izin mohon share screen. Bapak Ibu.
Bapak Ibu, ini Moodle Cloud yang saya perpanjang, Bapak Ibu. Perpanjang maksudnya lifetime-nya lah kalau boleh dibilang ya. Lifetime-nya saya perpanjang lagi nih. Karena sudah 45 hari kemarin nih, nambah lagi ya. Ya, coba nih saya login ya, login. Ya, ini muncul seperti ini. Bagi yang menggunakan Moodle Cloud seperti ini muncul ya tampilannya. Kemudian kita klik ini ya, belajar media TIK Iwan Moodle Cloud. Ini saya klik. Ya, Bapak Ibu, ini saya coba simulasi kemarin sedikit ya. Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu melihat bahwa Moodle saya ini ya, Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa melihat available course, ada namanya media 11. Ya, media 11. Ini jika saya klik nanti langsung diarahkan nanti ke kursus saya seperti itu ya. Jadi coba kita sama-sama membuat dulu Bapak Ibu ya. Baik, kita sama-sama membuat. Ya, kita masuk ke mungkin dulu sebentar saya geser sedikit ya. Ini. Ya, Bapak Ibu, ini ada set administration ya. Set administration kita klik ya. Kita klik. Kemudian jika Bapak Ibu ingin menambahkan kursus, kita klik di dulu. Ada tampilan perbedaan sedikit ya. Kita klik course. Kemudian di sini kita klik manage course and categories. Kita klik di sini. Kelihatan enggak, Bapak Ibu? Kelihatan ya? Ini mohon saya klik. Kelihatan, Pak. Pak. Kelihatan. Ya, kelihatan cuman nggak pakai laptop, dia pakai HP. Susah. Baik. Bapak Ibu, saya mau izin ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu ya. Ini untuk lebih meyakinkan ya. Ini saya hapus dulu. Ini saya hapus. Diklik, saya delete dulu ya. Oh ya, maaf. Oke, delete dulu. Oke, continue. Bapak Ibu, ini saya hapus dulu juga ya. Untuk lebih meyakinkan, ini saya hapus. Ini saya klik, delete. Taruh Bapak Ibu. Ini saya hapus saja dulu. Oke, delete. Ya, kita ulang, anggap ini kosongan ya. Oke. Ini hapus saja dulu. Oke. Continue. Ya, oke. Ini delete juga tadi ya. Pas ya. Continue. Baik Bapak Ibu, di sini ini adalah tampilan awal dari Moodle. Ketika kita ingin menambahkan khusus baru, kita klik di set administration ini, ulang ya. Set administration, kemudian kita cari course ya. Kemudian di course ini kita cari manage courses and categories. Kita klik yang ini ya. Diklik. Kemudian di sini Bapak Ibu, di sini kan ada kategori ya, kategori miscellaneous gitu ya. Oke. Kita sekarang klik aja kategori baru ya, klik kategori baru. Ya, jangan lupa Bapak Ibu, tempatnya ini jangan di sini di miscellaneous ini, kita klik yang top ya. Jadi ada dua kategori nanti, satunya miscellaneous ada, terus yang satunya lagi yang kita buat sekarang. Misalkan namanya media TIK. Ya. Oke, ini juga tulis TIK. Kemudian ini bisa dikosongkan dulu ya, bisa dikosongkan dulu, kemudian create kategori. Nah, Pak Ibu,
Kelihatan Bapak Ibu sekarang? Ada media TIK di sini? Ada kelihatan ya? Ya, kelihatan Pak. Ya, kelihatan. Ya, kelihatan Pak. Nah, Ya, Pak. Bapak Ibu, ini artinya Bapak Ibu ada dua kategori Bapak Ibu. Yang satunya ini ada media TIK, yang satunya ini miscellaneous. Nah, rencananya kursus kita ini akan masuk di kategori media TIK ini. Seperti itu ya. Begitu Bapak Ibu nggih? Jadi kita pastikan kita aktifkan yang ini dulu, kemudian ini tandanya nih aktif Pak Ibu, yang ini ya. Ini media TIK nih. Kemudian kita akan menambahkan kursus baru di kategori media TIK ini ya. Bapak Ibu bisa melihat di halaman di sebelah kanan yang ini. Ini menunjukkan kategori. Kemudian di dalam kategori ini kita akan membuat kursus baru. Kita create new course. Kita klik ini ya. Kita klik ini. Kemudian di sini beri nama apa Ibu? Kursus kita apa namanya? Ya. Misalkan saya di sini memberi nama kursus PJJ Media TIK Angkatan 11. Ya. Kemudian course short name-nya misalkan di sini TIK Angkatan 11. Nah, ini khusus kategorinya itu ada di media TIK ya. Ya, baik. Sekarang kita lihat di sini course start date-nya. Ini menunjukkan kapan kursus itu akan dimulai ya. Misalkan kursus dimulai ini misalkan tanggal berapa Pak Ibu? Oke, kita simulasi aja ya. Misalkan anggap ini tanggal November misalkan tanggal 20 anggap ya. Tanggal 20 November ini kurang lebih seminggu anggap ya. Berarti 27. Oke, ini anggap pukul 8 mulai ya. Dan ini nanti berakhirnya pukul 16.00 gitu misalkan. Oke, course ID number. Course ID number ini kita beri TIK 11. Oke. Kemudian Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin memberikan deskripsi di sini silahkan ya. Tapi kalau tidak diberikan deskripsi juga tidak apa-apa ya. Kalau saya sih saya berikan ya. Tapi kalau Bapak Ibu merasa ini tidak perlu, oke, tidak usah diisikan terlebih dahulu. Kemudian di sini Bapak Ibu kita jika kita ingin memunculkan file atau berupa gambar gitu ya pada kursus kita klik ini Bapak Ibu. Kemudian kita pilih gambarnya ya. Pilih di lokasi penyimpanan filenya. Oke, misalkan saya di sini ya, saya taruh di D. Oke. Kemudian saya open. Ya. Kemudian upload. Oke. Nah, ini sudah ada gambar di sini. Kemudian Bapak Ibu di settingan di course format ini, course format ini kita bisa atur sedikit Bapak Ibu. Ini di formatnya ada topik format ya, ada yang topik format, ada yang social format, ada weekly format, ada yang single activity format. Nah, untuk kali ini kita pilih yang topik format. Jadi nanti di kelas kita di media TIK Angkatan 11 ini akan ada topik-topik gitu ya. Ada topik 1, topik 2, topik 3, topik 4. Nah, kalau Bapak Ibu saya ibaratkan nih kelasnya itu adalah mata pelajarannya. Kemudian topiknya itu adalah ininya ya, materi-materinya, materi-materi yang ada dalam mata pelajaran itu. Nah, seperti itu. Kemudian number of section ini ya boleh kita tulis 4. Nanti ini kan bisa ditambah nih. Kemudian hidden section-nya ini kita biarkan saja. Kemudian course layout-nya. Nah, layout dari kursus kita ini apakah Bapak Ibu ingin dia itu munculnya semua seksi itu akan muncul di dalam satu halaman, ataukah Bapak Ibu ingin memunculkan seksi itu satu seksi itu dalam satu halaman? Nah, seperti itu. Seperti contoh yang kita tampilkan di halaman web learning kita.
Ya, saya settingnya itu show one section per page. Ini artinya menampilkan seksi-seksi yang apa namanya ya, bagian-bagian dari pembelajaran itu untuk setiap per halaman. Nah, seperti itu. Jadi tidak nyambung. Jadi materi Moodle, kemudian materi Google Drive itu tidak nyambung gitu ya, terpisah. Kalau Moodle ya Moodle sendiri gitu ya. Kemudian kalau Google Drive sendiri. Makanya settingannya ini kita pakai ya, show one section per page. Kita klik ini. Kemudian appearance ini biarkan saja. Ini enggak perlu kita ubah. Kemudian langsung kita save and return ya. Kita klik ini. Baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang bisa melihat di sini di kursus kita sudah ada kelas PJJ Media TIK angkatan 11 ya. Ini kodenya. Kodenya itu TIK 11. Nah, untuk masuk ke halaman ini, kita klik ini ya Bapak Ibu ya. Kita klik. Yang ini kita klik ya, klik. Kemudian Bapak Ibu, di sini kita klik Save and Display. Save and Display. Ya, Bapak Ibu, sekarang kita sudah langsung masuk ke halaman kelas kita dengan namanya PJJ Media TIK angkatan 11. Halo, sampai sini sudah jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas, Pak, jelas. Jelas. Oke. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mengatur topiknya Bapak Ibu. Kita akan memberikan topik pada pada kelas kita. Mohon maaf tadi di topik ini kita baru muncul 4 ya, karena sectionnya tadi kan kita munculkan 4. Nah, kita bisa menambahkan topik-topik lain sesuai dengan kebutuhan kita. Tentunya nanti lewat settingan lagi ya. Nah, untuk mengatur nama topiknya di sini, kemudian bagaimana konten-konten yang ada dalam topik ini, maka kita perlu mengaktifkan turn editing on ini ya. Ini ada tulisan turn editing on. Kita klik yang ini. Baik, kita sekarang langsung mengatur konten Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini, di bagian paling atas, ini ada announcement. Ini pengumuman ya. Ini bisa kita ubah Bapak Ibu. Caranya kita klik yang tanda pensil ini, kita klik, kemudian kita ganti menjadi pengumuman. Oke. Pengumuman. Enter. Setelah itu enter ya Bapak Ibu ya. Enter. Nah, dengan sendirinya nama itu akan berubah. Kemudian untuk merubah konten dari pengumuman ini, caranya kita klik edit. Kemudian edit setting. Nah, disinilah tempat kita untuk mengatur konten dari pengumuman. Seperti itu ya. Pengumuman. Misalkan seperti ini ya, ini lebih ke pesan secara pesan secara kolektif kepada peserta gitu misalkan begini. Mohon maaf, pelaksanaan pembelajaran dalam ini menekankan pada kemandirian Bapak Ibu dalam belajar. Mohon diatur waktunya agar tugas dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Oke.
Silakan seperti itu ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Dikondisikan aja. Ya. Oke, segitu. Baik, ini display. Ibu Gina mungkin bisa di sementara di pause. Bisa di mute dulu sebentar, Bu Gina. Iya, terima kasih. Kemudian kita perlu mencentang ini untuk menampilkan pesan ini ke peserta didik kita, Pak. Kita klik ini, kemudian kita save and return to course. Ya. Oke, otomatis di sini pesannya sudah akan muncul seperti itu ya. Jadi pengumuman sudah muncul. Kemudian langkah selanjutnya Bapak Ibu, kita ingin mengganti topik. Caranya kita klik yang ini ya Bapak Ibu, edit. Nah, ini kita ganti misalkan sesuai ini ya, sesuai dengan mata pelatihan kita. Jadi pemanfaatan Google Drive sebagai media penyimpanan. Oke, enter. Ya, ini enter. Oke, sudah. Kemudian ini kita ganti juga ya, topik 2-nya. Topik 2-nya kita ganti juga. Nah, ini kita klik. Desain formulir online, Google Forms, dan exam view test generator. Oke, generator. Enter. Ya. Kemudian kita tambahkan topik lagi di sini, pembuatan video pembelajaran. Enter. Kemudian terakhir, pemanfaatan Moodle sebagai kelas main. Nah, ini kita sudah membuat topik-topik kita. Nah, ini kalau di pelajaran ini materinya ya, materi-materinya yang ada dalam mata pelajaran itu. Sekarang tinggal kita mengisi konten materinya. Seperti itu, ya, Bapak Ibu. Baik, kita ingin mengawali dari yang pemanfaatan Google Drive sebagai media penyimpanan. Ya, pemanfaatan Google Drive sebagai media penyimpanan ini kita perlu isikan konten video, kemudian kita isikan konten bahan ajarnya, bahan tayangnya, penugasan, evaluasi. Nah, atau kalau Bapak Ibu ingin munculkan diskusi dan Zoom meeting, oke, silakan. Sebagai contoh ya, kita mulai dengan mengisi konten video dulu ya. Berarti kita klik, kita pastikan dulu videonya Pak Ibu. Kita buka videonya dulu ya. Misalkan videonya saya ya. Oke, YouTube. Oke, kita buka YouTube. Channel saya. Kemudian ini video ya. Video misalkan cari yang Google Drive sebagai media penyimpanan. Nah, oke ini. Saya klik dulu ini. Fitur Google Drive. Oke, sekarang kita bagikan, kita klik bagikan ini. Kemudian kita pilih yang sematkan Bapak Ibu ya, sematkan. Kemudian script ini kita klik Bapak Ibu, klik. Kemudian kita salin Bapak Ibu. Kita salin. Oke, silakan. Sekarang masuk ke PJJ kita ya. Nah, di sini kita akan menambahkan video pembelajaran pada topik pemanfaatan Google Drive sebagai media penyimpanan. Caranya kita klik Add an Activity or Resources, kita klik. Kemudian Bapak Ibu kita di sini cari label. Mana label di sini? Label. Nah, label ini. Label ini ya, klik label. Ya, kemudian di sini Bapak Ibu kita ketik video pemanfaatan
media penyimpanan. Oke. Nah, ini kita bisa besarkan sedikit ya. Oke, blok besarkan sedikit. Oke. Ini di blok. Ya. Oke. Terus, mohon maaf, ini Bapak Ibu kita klik enter dulu ya, enter. Kemudian kita klik yang ini Bapak Ibu. Ada tanda ke bawah nih, kita klik. Kemudian di sini kita klik yang ini ya, yang tanda sematkan ini ya, HTML ini kita klik. Kemudian kita taruh di sini Bapak Ibu. Taruh paling akhir, kemudian paste ya. Setelah itu save and return to course. Oke. Dengan sendirinya nanti di sini sudah ada video saya. Ya. Kemudian kita ingin menambahkan materi. Kita klik yang ini, add an activity and resources. Kita klik ini lagi. Kita klik. Kemudian kita tambahkan materi, berarti file ya. Berarti kita klik file. Mana file di sini? File. Filenya mana ya? Oh ini, klik file. Misalkan di sini bahan ajar Google Drive. Oke. Ya. Ini bisa dikosongkan saja, kemudian kita langsung di sini upload ya. Upload bahan ajarnya. Oke, kita klik yang di sini. Kemudian upload ya. Choose file, misalkan saya nyari di diklat bulan Agustus. Ya, media TIK. Oke, Google Drive. Oke, bahan ajar, mana bahan ajar? Oke, ini. Saya klik ini, lalu open. Ya, di sini sudah ada tulisan bahan ajar Google Drive, setelah itu upload this file. Ya, kemudian kita klik save and return to course. Ya, otomatis di sini bahan ajar sudah muncul, ya. Kemudian kita tambahkan lagi di sini misalkan apa ya? Bahan ajar, bahan tayang. Setelah itu misalkan diskusi ya, diskusi. Kita klik ini add activity. Kemudian Bapak Ibu bisa tambahkan forum. Mana tulisan forum di sini? Forum, nah ini. Klik forum. Klik forum. Kemudian di sini kita bisa beri tulisan forum diskusi. Oke, Google Drive. Oke ya. Nah, di sini kita perlu beri sedikit pengumuman Bapak Ibu. Kita beri pengumuman ya. Petunjuk, mohon maaf, petunjuk. Oke, ini sebagai cara-cara kita untuk lebih memahamkan ke peserta ya. Misalkan mohon kehadiran kalau saya ya, Bapak Ibu tulisnya, Bapak Ibu pada agenda forum diskusi kita. Oke, silakan. Kemudian yang kedua, mohon partisipasi aktifnya untuk bertanya dan menanggapi pertanyaan. Oke, misalkan gitu ya. Nilai, misalkan nilai diskusi dapat dilihat dari keaktifan dan kedalaman jawaban. Nah, itu seperti itu. Habis itu bisa Pak Ibu berikan tetap semangat seperti itu ya, untuk memotivasi semangat. Oke. Silahkan Bapak Ibu, ini bisa di-blok untuk lebih menambah sisi kemenarikan ya. Oke, ini medium gitu misalkan. Nah, ini misalkan juga ya. Oke, silakan. Oke, display. Setelah itu availability-nya, ini ketersediaannya kapan nih Bapak Ibu? Kita harus beri waktu nih, kapan
diskusi ini akan dilaksanakan. Oke, diskusi ini rencananya dilaksanakan hari ini, seperti tanggal 23 November, pukul berapa? Misalkan ini pukul 11 gitu misalkan ya, atau pukul 10 ya, 10.00 ya. Oke, yang cut off date-nya ini berakhirnya, oke kita nggak usah centang yang ini, silahkan. Kemudian yang lainnya saya tidak perlu ubah ya, yang ini tidak perlu diubah. Kemudian kita klik save and return to course. Ya, otomatis nanti di sini di forum diskusinya muncul seperti ini, ya. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan sedikit di sini akses restricted aksesnya untuk lebih meyakinkan ke peserta didik kita terkait kapan batasan waktu diskusi ini akan bisa dimulai ya. Berarti kita masuk ke edit setting lagi. Misalkan di sini di restrict access ya. Ada nggak? Ini restrict accessnya ini. Coba kita lihat di sini tanggal berapa tadi availability-nya? 23 November pukul 10.00. Berarti di sini di restrict access-nya ini, oke, kita tambahkan add restriction ini, kita cari date. Ya. Berarti ini tanggal 23 November pukul ini 10.00. Ya. Ini ya, 23 November pukul 10.00. Coba kita save and return to course. Akan muncul batasannya nanti Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat restricted available from 23 November pukul 10.00 ya. Jadi siswa ini baru akan bisa mengakses ke forum diskusi ini pada tanggal 23 November pukul 10.00. Nah, kalau ini menunjukkan belum aktif dia ya, karena ini belum mencapai waktu ini. Seperti itu. Kemudian kita lanjut menambahkan sekarang kuis sudah. Bapak Ibu ingin menambahkan agenda Zoom meeting? Oke, silahkan. Siapa tahu nanti memang diperlukan. Caranya kita masuk lewat external tool. Kita klik yang external tool ini, ya. External tool. Kemudian di sini kita beri tulisan Zoom meeting. Oke. Zoom meeting. Oke, Zoom meeting Google Drive. Oke, silahkan seperti itu ya. Kemudian jangan lupa tool URL-nya ini harus sesuai dengan link dari Zoom meeting yang sudah dibagikan. Nah, seperti contoh yang ini ya, di Zoom meeting-nya. Ini Zoom meeting kita. Nah, ini saya melihat di sini mohon maaf, schedule ya. Nah, yang ini tadi mohon maaf. Ini soalnya lagi berjalan, ini nggak berani saya tak ketik nanti hilang nanti. Oke, ini aja. Copy invitation nih coba. Ya, oke. Saya misalkan copy ya. Bapak Ibu bisa melihat di Word-nya. Alamatnya Bapak Ibu, alamat dari Zoom meeting-nya. Nggak kelihatan, Pak Iwan. Oke. Oke, saya izin stop share screen dulu ya. Kemudian saya izin share buka Word-nya. Nah, Bapak Ibu, ini kan setelah saya paste tadi ya, saya hapus dulu. Saya paste ya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat sekarang join Zoom meeting ini kelihatan enggak nih? Kelihatan enggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Nah, yang kita kelihatan yang ini ya? Kelihatan ini ya? Ya, kelihatan, Pak. Nah, yang kita kopikan yang ini aja, Bapak Ibu. Yang kita kopikan yang ini aja. Kita copy yang ini, copy yang ini, share. Oke ya, kita copy ya. Kita copy sudah? Sudah. Copy. Nah, kemudian saya stop share screen ya. Saya sekarang masuk ke Zoom meeting kita, Pak Ibu. Nah, di sini ya. Halo, kelihatan ini? Ya, Ini ya. kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak, kelihatan. Ini paste ya, ini paste ya, paste. Ya? Ya. Oke. Nah, jangan lupa Pak Ibu di di sini kita klik show more, boleh show more ini kita klik. Oke, show more klik. Oke. Oke, sudah.
Oke, ini sudah dipaste di sini ya, di tool ini ya tadi ya, sudah dipaste ya. Oke, ya. Betul. Oke, kalau sudah, kemudian kita klik save and return to course ya. Oke. Otomatis di sini akan ada agenda Zoom meeting. Ya, Zoom meeting. Bapak Ibu bisa menambahkan sedikit keterangan di sini, menambahkan keterangan. Caranya kita edit setting ya. Edit setting. Kemudian kita masuk di show more ini ya, show more ini. Nah, diberi petunjuk di sini sedikit, petunjuk ya. Petunjuk. Oke, petunjuknya 1. Misalkan Zoom meeting. Zoom meeting akan dilaksanakan pada tanggal berapa nih? Tanggal besok ya, anggap tanggal besok ya misalkan ya. Tanggal 24. Ya 24 misalkan. 24 November ya, November 2020. Pukul, pastikan pukulnya Pak Ibu. Pukul 10.00 anggap. Ya, 10.00 Wita. Nah, gitu ya. Terus yang kedua, mohon ke Bapak Ibu pada Oke, misalkan itu, silakan. Silakan ya. Oke, setelah itu kita klik yang ini. Setelah ini. Ibu Sri Lailatul, mungkin bisa dimik dulu. Oke, terima kasih. Kita centang yang ini ya, kita centang seperti ini saya itu kasih jauh. Kemudian jangan lupa save and return to course. Terima kasih. Nah, setelah itu Bapak Ibu, lanjut kita ingin mengisi agenda kita mengisi agenda ini sudah, diskusi sudah, bahan ajar sudah. Kemudian kita ingin mengisi evaluasi sekarang ya. Kita menambahkan evaluasi ya. Caranya Bapak Ibu, kita klik dulu add di sini ya. Kemudian kita cari kuis. Mana kuisnya di sini? Kuis. Yang ini ya, kuis. Nah, kuis kita klik di sini, kita ketik evaluasi Google Drive. Oke ya. Evaluasi Google Drive. Nah, di sini kita perlu beri batasan waktu Bapak Ibu di timingnya. Kapan kuis ini akan dimulai ya? Kuis ini kita centang dulu ini untuk bisa merubah settingan waktu untuk memulainya. Kita centang ini. Misalkan kuisnya akan dimulai hari 24-25 misalkan. Ini tanggal 25 ya, misalkan tanggal 25, kemudian 25 November, ini pukulnya misalkan pukul 10 misalkan gitu ya, 10.00. Oke, 10.00. Kemudian rencananya Bapak Ibu akan menutup kuis itu pada tanggal yang sama gitu. Kita klik enable ini, kita klik tanggal 25 juga gitu ya. Kita di November. Nah, ini pukul 10. Asumsi kita untuk ujian ini alokasi waktunya adalah 1 jam. Berarti ini kita akhiri pukul 11.00 ya, 11.00. Oke. Pukul 11.00. Kemudian time limitnya ya ini kan berarti 60 menit. Oke. When time expire, ketika waktunya berakhir, di sini ada beberapa pilihan. Open attempt as submitted automatically.
Jadi berapapun pertanyaan, jawaban yang sudah dilakukan oleh siswa ini akan dikirim secara otomatis. Misalkan soalnya ada 15. Ketika waktunya sudah habis ini, ya sudah habis waktunya, siswa hanya baru mengerjakan soalnya berapa tadi? 15 ya. Soalnya misalkan soalnya 30 lah. Soalnya 30. Ketika waktunya sudah habis, siswa hanya mampu menjawab 25. Berarti hanya 25 itu aja yang akan dikirim secara otomatis oleh sistem. Seperti itu. Ini akan lebih cocok kalau diterapkan. Siapa tahu nanti siswa kita lupa mensubmit gitu. Sehingga kita setting aja seperti ini. Open item are submitted automatically. Kalau kita memilih yang ini, item must be submitted before time expired or they not counted. Jika anak kita pilih ini ya, mereka harus peserta didik ini harus mensubmit ataupun mengirim jawabannya sebelum waktunya berakhir. Ketika mereka lupa mensubmit, mereka tidak akan dihitung seperti itu. Ini sepertinya terlalu berisiko ya. Sehingga saran saya kita pilih yang ini aja. Open item are submitted automatically. Kita klik ini. Kemudian grade-nya, penilaiannya, apakah Bapak Ibu menggunakan KKM? Kalau iya, berarti klik di sini ya. Tapi kalau untuk saat ini saya tidak munculkan. Kemudian item allowed. Ini berapa kali peserta diberikan kesempatan untuk mencoba, menjawab. Nah, di sini ada tulisan unlimited. Kalau unlimited ini kan tanpa batasan. Kita misalkan beri batasan 2 kali ya. Kemudian metode penilaiannya bagaimana? Kita menggunakan sistem penilaian tertinggi. Atau Bapak Ibu jika merasa ingin rata-rata, oke, berarti pilih yang ini. Ini nilai yang terakhir, yang pertama ini nilai terakhir. Kalau saya menggunakan highest grade, nilai tertinggi. Oke, layout kita biarkan. Ini artinya new page every question. Jadi setiap pertanyaan itu akan ditampilkan pada halaman yang baru. Kemudian ini ada pilihan banyak Pak Ibu. Kita pilih yang every question ini ya, in new page. Kemudian question behavior, oke, kita biarkan aja. Apakah kita akan mengacak pertanyaannya? Jika iya, kita klik yes. Jika tidak, no ya. Kemudian review option. Nah, ini dah yang menjadi hal yang sangat penting. Ketika kita memberikan kesempatan kepada siswa kita untuk menjawab lebih dari 1 kali, maka kita harus memperhatikan opsi ini. Ya, Pak Ibu. Jadi, ini kita centang, Pak Ibu. Ini kita centang, ini centang juga, ini centang juga. Karena apa? Kalau kita membiarkan nanti jawaban yang benar ini masih muncul di sini, maka nanti siswa akan tahu ini. Jika dia menjawab B misalkan pada pertanyaan pada percobaan pertama, salah dia bisa melihat ternyata jawabannya adalah C. Nah, otomatis pada percobaan berikutnya dia akan memastikan memilih C sehingga nilainya bisa maksimal. Nah, untuk menghindari itu, maka di pilihan-pilihan ini kita harus perhatikan ya. Kita harus centang ini yang without correction ini kita hilangkan seperti itu ya. Jadi hilangkan juga ya. Tinggal ini aja. Setelah itu, Bapak Ibu, kita beri batasan waktu kapan mereka bisa mengaksesnya. Sebenarnya batasan waktunya sudah ada di sini ya, sebenarnya sudah ada di sini ya. Tapi terkadang siswa itu ingin sesuatu yang terlihat seperti itu. Sehingga kita bisa memunculkan batasan waktu kapan dia bisa bisa mengakses lewat restrict access ini. Kita klik ini, kita lihat tanggalnya itu tanggal berapa itu? 25 November pukul 10.00. Oke, 25 November 10.00. Oke. Kita klik add, kemudian kita klik date, kemudian di tanggal 25 pukul 10.00. Oke. 10.00, kemudian save ya, save and return to course. Baik, di sini pastinya akan sudah ada muncul restricted access-nya tanggal sekian. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita ingin menambahkan kuisnya. Saya mohon izin dulu Pak Ibu, jam 9 nanti saya mau leave ya. Jadi saya percepat sedikit. Saya klik ini. Kemudian di sini Bapak Ibu terlihat bahwa kuis ininya belum tersedia ya, belum tersedia. Soalnya kan belum kita import nih Bapak Ibu. Jadi caranya adalah kita harus import soal terlebih dahulu ke kelas kita.
Nah, caranya Bapak Ibu, untuk mengimport soal, kita masuk ke kelas kita Bapak Ibu. Kelas kita yang ini ya. Oke. Kita klik ini Bapak Ibu. Kita klik ini. Ini ya, kita klik. Oke, kita klik ini. Kemudian more. Kita cari di sini question bank. Question bank ini kita pilih yang ini ya. Kita pilih yang import. Jadi kita mengimport. Ceritanya nih Bapak Ibu kan sudah berhasil membuat bank soal lewat aplikasi ExamView Test Generator kemarin. Soalnya itu sudah diekspor ke dalam format Blackboard dan filenya itu berekstensi zip ya. Nah, itulah yang coba kita import sekarang Bapak Ibu. Makanya kita klik sekarang, klik import, kemudian kita pilih di sini Blackboard. Ya, Blackboard ini kita klik, kemudian kita pilih filenya. Kita choose file, kemudian cari lokasi penyimpanannya. Saya menyimpannya itu saya menyimpannya di bulan November. Oke, November ya. Nah, ini dia soal Google Drive. Bapak Ibu kelihatan ini? Ya, kelihatan Pak. Kelihatan. Soal Google Drive yang ekstensinya zip. Ini dia. Klik ini. Ya, klik. Kemudian open ya. Klik open ya. Ya, open. Kemudian nah, di sini akan muncul Bapak Ibu. Kalau dia sudah berhasil di-upload, berarti di sini akan muncul nama file dari soal dalam format Blackboard tadi. Kemudian kita upload this file. Ya, kita upload this file. Kemudian kita klik import. Ya. Nah, kalau soalnya sudah betul Bapak Ibu, pastinya akan muncul di sini jumlah soal sesuai dengan jumlah soal yang ada di file tadi. Di sini jumlah soalnya hanya 5 Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian kita klik continue. Ya. Oke, continue. Nah, ini artinya soal ini sudah masuk ke kelas kita. Namun soal ini belum kita integrasikan dengan kuis yang kita buat tadi di topik apa tadi ya? Coba kita lihat. Topik Google Drive ini ya. Ini belum kita integrasikan dengan ini. Ya, Pak Ibu. Makanya belum kita integrasikan dengan ini ya, dengan topik ini. Tapi dia sudah masuk di soal. Baik, sekarang kita buka ini. Kemudian edit quiz. Kemudian add. Kemudian from question bank. Kemudian di sini Bapak Ibu, di sini kita klik. Nah, ini dia soal Google Drive ada 5 ya. Kelihatan enggak nih? Kelihatan. Ini soalnya 5. Ini 5 ini menunjukkan jumlah soal ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita pilih dia, kita pilih ini. Kemudian kita centang Bapak Ibu yang ini. Kita centang. Jadi semua soal ini akan kita centang ya, kita pilih. Kemudian kita add selected question to the quiz. Kita klik. Oke. Nah, di sini sudah muncul Bapak Ibu kelima soal yang sudah kita pilih. Tinggal sekarang kita memberikan bobot untuk setiap soal. Asumsi saya saat ini semua soal yang di sini memiliki tingkat kesulitan yang sama, sehingga untuk bobotnya saya samakan nih Bapak Ibu. Di sini kita beri nilai di sini ya, kita klik tanda ini ya, tanda pensil ini kita klik ini ya. Klik. Kita satu ini kita ganti 20 ya, Bapak Ibu. 20 enter. Karena soalnya 5 ya. Karena nilainya mau 100 nih ceritanya nih ya. Ini klik ini 20 juga, enter. Ini klik 20 juga, enter. Ini klik 20, enter. Klik 20, enter. Baik, ini kita shuffle, kemudian ini kita kasih 100. Sip. Ini Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu, soalnya sudah selesai. Bapak Ibu, hari ini saya mohon izin dulu. Sebentar, ini saya upload di Google di Google
mohon maaf, di kelas maya kita. Jam 9 saya harus meeting, ikuti penjenjangan dulu nih Bapak Ibu. Besok kita lanjutkan lagi. Besok kita lanjutkan lagi. Sekaligus kita ingin menuntaskan materi RTL kita. Artinya ada pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa disimpan dulu hari ini. Besok kalau saya bisa jawab akan saya jawab, kalau tidak akan saya pending dulu. Seperti itu. Rekaman ini akan saya upload nanti di kelas maya kita sehingga saya berharap bisa membantu Bapak Ibu untuk menuntaskan tagihan untuk kelas maya kita. Bagaimana Pak Ketua? Saya sudah jam 9. Saya mohon izin dulu. Lanjutkan Pak Iwan. Selamat. Ya, silakan Pak. Oke. Silakan Pak. Silakan aja Pak. Silakan Pak Iwan. Silakan. Terima kasih Pak. Oke, nanti ini akan saya upload di kelas kita nggih Pak Ibu. Nggih, Pak. Oke Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Tadi Pak terlambat masuk, sinyal buruk tadi. Apa yang penting sudah masuk. Oke. Iya Pak. Oke. Nanti kita diskusi bisa lewat ini juga, lewat HP ataupun nanti kita besok kita mantapkan di sini. Ya Pak Ibu ya. Iya, Pak. Iya Pak. Iya Pak. Saya mengucapkan terima kasih. Iya, Saya Pak. mengizinkan Mari untuk Pak. Mari Pak. Bapak Ibu ya semuanya. Nggih, Pak. Nggih Pak.